Acara ini dipersembahkan oleh pagi, Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV di mana Bayi Berado. Senang kembali menyapa di pagi yang cerah ini, hari Selasa 16 Juli 2024. Tentunya di program kesayangan kita setiap pagi, Halo Palembang, yang selalu hadir dengan narasumber yang akan mengupdate informasi, tapi juga memberikan inspirasi untuk seluruh Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV di Sumatera Selatan yang terus setia nonton Halo Palembang. Hari ini bersama dengan aku Mang Cek Hagai. Dan aku Asep Remanda yang bakal ngawani Mang Cek Bice tentunya di Halo Palembang. Dan Halo Palembang hari ini spesial. Ini adalah anak muda yang membanggakan, ya, yang berprestasi, yang membawa nama harum Sumatera Selatan di kancah nasional. Betul sekali. Jadi memang ini mungkin di pagi hari ini masih vibes-nya baru masuk sekolah nih ya. Baru masuk sekolah. Ya, kalau kemarin day one, ini udah day 2 untuk mek-mek mungkin mulai lagi berhadapan dengan macet-macet di jalan. Ya. Cak Mano Asi tadi lancar tapi ya? Kalau lancar sih, kalau kita lihat dari siang soalnya datangnya kan. Kalau kita lihat dari jalanan dari arah Ulu ke Ilir ya, ngelewati jembatan Ampera itu memang sedikit padat tapi lancar. Lancar ya. Iya, cak rezeki kita lah, ramai dan lancar ya. Amin ya. RTMC Polda apa kita nih? Iya. Nge-update ya. Prediksi cuaca Bu? Tidak ya. Nah, Mang Cek Bice pemirsa PAL TV, langsung baik kita bahas bahwa tema kita hari ini merupakan Kemilau Miss Mega Bintang 2024 dari Bumi Sriwijaya. Wow. Nah, langsung kita sapa Asih mungkin narasumber kita. Yes, dan ini adalah Supernova Liana. Wow. Ini Miss Mega Bintang Indonesia 2024 dan juga Miss Grand Indonesia 2024. Halo, selamat pagi Nova. Halo, selamat pagi Kakak. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kakak gimana kabarnya? Luar biasa. Kalau kami jaya. I'm successful. I'm successful. Thank you for asking. Nova Liana Miss Mega Bintang Sumatera Selatan, Miss Mega Bintang Indonesia 2024 dan nanti akan merepresentasikan. Kali ini mistis. Iya, mistis. Agak serem ya. Dan sebagai Miss Grand International 2024 akan mewakili Indonesia ya di kancah internasional. Kita doakan juga jadi Miss Grand Internasionalnya ya. Amin. Semoga terpilih pastinya. Dan ini adalah putri dari Sumatera Selatan, asli dari Sumatera Selatan. Yes, asli dari Empat Lawang. Dari Empat Lawang ya. Nah mungkin perjalanannya seperti apa nih di awal Nova sampai dengan di titik sekarang? Boleh diceritain sedikit? Baik Kakak, terima kasih sebelumnya, formal banget ya. Iya. Cantiknya nih Nova. Iya, Supernova. Masya Allah. Jadi, Masya Allah. Ya lanjut. Oke, aku sedikit cerita mungkin pengalaman dari kecil ya. Pertama itu ikut di usia 16 tahun, ikut Bujang Gadis Empat Lawang 2017. Kemudian alhamdulillah terpilih menjadi seorang pemenang Gadis Empat Lawang yang setelah 1 dekade dari Kecamatan Pasma Air Keruh. Itu setelah 1 dekade itu baru ada lagi winnernya itu dari kecamatan dari tempat aku berasal. Iya, dari Pasma Air Keruh. Nah, kemudian 2 tahun kemudian mewakili Kabupaten Empat Lawang ke ajang Putra Putri Sriwijaya. Putra Putri Sriwijaya terpilihlah menjadi wakil 2 Putri Sriwijaya. Itu tahun 2019. Jadi perjalanannya itu udah dari usia 16 tahun sampai akhirnya di usia 23 baru bisa menjadi pemenang utama di ajang nasional di Miss Mega Bintang Indonesia. Wow, perjalanan yang panjang ya Nova. Tapi 2016 berarti masih SMA dong? Masih SMA, 2017. Jadi 2017 itu usia masih 16 tahun. Oh, 2017. Berarti memang
memang dari kecil ini suka dengan dunia perpageantan, dengan model atau seperti apa nih Nova? Atau emang disuruh untuk ikut? Jadi awalnya itu dari SD memang udah suka tampil di depan umum Kak. lalu teh Sama kayak Asi. Pas SD kan suka tampil di depan umum kan? Iya. Di depan kelas, naik meja lebih. Terus. Jadi memang udah suka tampil di depan umum. Itu ikut nari lomba pertama. Itu Oke. kelas 3 atau kelas 4 SD kalau nggak salah, lupa. Terus masih tingkat kecamatan. Juara 3 waktu itu di SD. Juara 3. Jadi pas sadar, jadi ibu Nova yang sadar kalau oh ini anak aku memang hobi Bakat nih. tampil di depan umum, emang bisa nih kayak gitu. Terus jadi setelah dari itu tuh memang sering ikut lomba pidato yang paling sering, lomba pidato SMP, SMA, sampai SMA itu ada yang namanya Bujang Gadis Sempalawang. Terus ibu aku pribadi, ibu aku itu nyaranin, nak coba ikutin ini dong, cobain kan kamu suka nih tampil di depan umum. Kamu suka kan? Ya udah nanti diantar, nanti didaftarin, nanti diurusin, nanti ditemenin. Dan akhirnya disitulah awal mulanya terjadi ikut. Pas ikut, oh ternyata enak ya ikut ini. Maklum kan masih kecil waktu itu kan Kak. Jadi pas menang itu dapat hadiah ya, dapat hadiah, dapat uang. Itu kayak oh gini ya kalau ikut lomba. Gini ya kalau ikut lomba, masih kecil SMA udah bisa dapetin duit sendiri. Ah kayaknya bakal ketagihan nih. Gitu. Pas SMA sudah produktif ya. SMA sudah Menghasilkan. tahu duit berarti. Tahu duit. Dan itu yang men-trigger untuk lanjut dan lanjut ya. Apalagi di Miss Mega Bintang Indonesia hadiahnya itu ratusan juta. Siapa coba yang nggak mau dapet? Tapi kan perlu perjuangan ya, Iya. perlu usaha Betul. yang panjang Dan juga. sudah didapat itu ratusan juta. Mohon maaf kami belum nyicip. Luar biasa ya. Nah itu Nova ini sebagai Miss Mega Bintang Sumatera Selatan terpilih Iya. pertama kali. Kalau kita ngomong dari perjalanan di lokal dulu nih, di Sumsel, apakah memang Nova ketika mengikuti ajang MMBI Sumsel ini sudah expect bakal juara atau belum nih? Atau memang bisa juara kaget juga gitu? Kalau untuk di tingkat provinsi, karena bukan pengalaman pertama di perpageantan, memang dari awal ikut di provinsi itu udah ditargetkan gimana caranya aku harus winner. Oke. Aku nggak mau jadi first runner up, aku nggak mau jadi second runner up, karena udah cukup percaya diri ya, udah cukup percaya diri dengan pengalaman-pengalaman dari usia 16 tahun, udah belajar perpageantan ini gimana. Jadi kalau untuk di tingkat provinsi, memang udah ditargetan Juara ya? aku harus juara 1. Tapi kalau untuk di nasional, itu di luar ekspektasi, benar-benar di luar ekspektasi. Karena saingan tahun ini tuh benar-benar bertabur bintang, apalagi banyak mega favorit. Lah kita Nova ini waktu kemarin bukan sang mega favorit. Jadi benar-benar, ini serius beneran aku yang menang. Jadi kayak gitu, benar-benar di luar ekspektasi kalau untuk di nasional. Wow, luar biasa ya. Ternyata melampaui target, ternyata bukan hanya di Sumatera Selatan saja, malah bisa menggunakan sash Indonesia. Wow, ini luar biasa sekali ya. Nah, jadi memang walaupun kita mungkin tidak difavoritkan ataupun tidak jadi mega favorit, tapi yang penting kan jadi mega bintang. Iya, yang penting mau jadi pemenang ya. Jadi pemenang ya. Karena seringkali ketika dalam kompetisi, ketika kita dibilang dari pihak-pihak luar bahwa ini yang bagus, yang ini. Ujungnya kadang-kadang jadi minder, kadang-kadang jadi ini, tapi ini jadi motivasi juga mungkin buat Nova untuk lebih mempersiapkan lagi, karena itu prosesnya juga cukup panjang kan, kayak karantina itu berapa lama tuh? Kurang lebih itu 3 minggu, kurang lebih. Wow, 3 minggu. 3 minggu. Nah, itu kan banyak tuh persiapan pra-karantinanya juga, kan banyak pas karantinanya juga, terus outfit segala macam. Itu pasti ribet dan panjang banget persiapannya. Boleh dong diceritain sedikit. Mungkin suka dukanya pada saat pemilihan.
Jadi kalau persiapan outfit, kita nggak ada pra-karantina. Kita benar-benar langsung datang ke Jogja hari pertama karantina itu sekitar 4 atau 5 hari. Karantina pertama di Jogja, terus baru pindah ke Jakarta. Semua untuk outfit aku nggak ambil pusing karena semuanya disiapkan dari regional directornya. Jadi kan regional directornya Kak Niko Korlang SH. Wow, SH. Sarjana humor kan? Luar biasa ya. Full support ya? Full support dari kalau outfitnya kita kan ada 3 wakil Sumsel. Jadi ada wildcard 2 sama winner 1. Tiga-tiganya itu semuanya disiapin untuk outfit sama dari Kak Niko Korlangnya. Luar biasa. Manis ya. Oh, Kak Niko ini ya. Sayang anak banget ya. Sayang anak ya. Niko Corla sarjana hamil ya. Oh, bukan dong. Sarjana humor ya. Baik, kita bakal ngobrol lagi masih dengan Nova di segmen kedua dan segmen ketiga. Mang Cek Wicek jangan kemana-mana. Jangan sampai melewatkan ini pesona Miss Mega Bintang Indonesia. Kapan lagi ada muncul di PAL TV memang punya kita. Kami bakal balik setelah yang lebih ini. Ya, terima kasih Mang Cek Wicek pemirsa PAL TV, Anda masih menyaksikan Halo Palembang dan edisi hari ini masih bersama dengan Miss Mega Bintang Indonesia 2024 Nova Liana, putri dari 4 Lawang, Sumatera Selatan pastinya, dan sudah siap untuk mengharumkan nama Sumatera Selatan di tingkat internasional, bukan cuma nasional, karena dia akan merepresentasikan Indonesia di kancah Miss Grand Internasional 2024. Nah, setelah tadi kita mengenal sosok dari Novanya sendiri dan juga sedikit dari perjalanan menjadi seorang Miss Mega Bintang Indonesia yang di awal mungkin tidak expect bahkan bakal jadi juara, tapi hari ini inilah Nova Liana sebagai Miss Mega Bintang Indonesia. Nah, mungkin kalau kita bicara mengenai proses, pasti ada yang namanya tantangan nih, challenge yang dihadapi oleh Nova. Kira-kira apa sih yang paling menantang dalam proses ini sendiri, Nov? Berbicara mengenai tantangan, jadi sebelum ke Miss Mega Bintang Indonesia itu aku pernah ikut ajang nasional juga, pageant nasional, dan belum rezekinya, belum mendapatkan posisi yang bagus. Jadi di situ aku baru merasa kayak, wah, aku gagal nih. Gimana ya caranya? Terus muncullah pemilihan Miss Mega Bintang Indonesia. Dari situ persiapan diri, belajar, juga jaga badan, makannya stabil semuanya, gimana caranya, karena targetnya jangan sampai aku nggak dapat posisi yang bagus. Jadi belajar dari pengalaman, gagal dari ajang sebelumnya, sampai akhirnya berani untuk memutuskan, kalau kata-kata orang tuh come back stronger ya. Oh, iya, kalau kata-kata orang itu come back stronger. Gitu, jadi belajar dari pernah gagal, semangat, berjuang, mencoba lagi, dan akhirnya mendapatkan gelar yang sekarang. Wow, luar biasa. Jadi belajar dari kegagalan dan support orang tua yang udah pasti ya, dari awal itu ibunya Nova ini sangat-sangat mensupport dan sadar betul nih bahwa anaknya ini suka ke tampil gitu ya, suka seni dan lain-lain, nari dan lain-lain. Nah, tapi Nova, kalau kita kan udah menjadi gadis 4 Lawang, terus itu udah PPS, terus udah beberapa pageant yang sudah Nova lalui gitu ya, dengan berbagai kemenangan-kemenangan yang Nova lalui, prestasi-prestasi. Nah, apakah udah cukup deh kayaknya ini udah waktunya saya mau cari jati diri yang lain gitu, cari hobi yang lain gitu. Itu kenapa sih? Apa sih motivasinya makin terus makin nggak puas nih akan ses yang ada? Oke, jadi sebelumnya aku tuh juga pernah ngerasa, udah cukup nih, udah pernah ke ajang nasional sebelum Miss Mega Bintang. Tapi karena kakak aku, Berta ya, Ayu kita sebutnya ya, Ayu,
itu beneran kayak, kamu beneran nggak mau coba lagi? Kemarin kan pas di ajang sebelumnya kamu tuh nggak dapet yang ini, terus termotivasi dari sini. Ya kan aku gagal. Oh gitu. Ya udah deh, coba sekali lagi. Tapi sempet kayak, udah deh cukup. Udah pernah ikut ajang nasional, mau ngapain lagi gitu? Mau ngapain lagi? Udah kayak kerja karena Desember aku itu baru selesai wisuda. Januari pembukaan audisi Miss Mega Bintang. Jadi masih maju mundur tapi Ayu itu nge-push, udah ikut akhirnya sudah terjadi yang sekarang menjadi Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Berarti keluarga buat Nova itu sangat amat penting ya dalam perjalanan karir Nova ini. Nah, apakah keluarga ini juga latar belakangnya menyukai dunia pageant atau sudah pernah ada sebelumnya di dunia pageant? Sudah pernah ada. Jadi sepupu itu ada yang pernah menjadi Putri Indonesia, ada yang pernah jadi Putri Pariwisata Bengkulu. Terus aku pribadi ya juga ikut, tapi sebenarnya nggak banyak karena keluarga aku itu backgroundnya tuh berfokus di bidang pendidikan. Berarti keluarga Queen ya. Memang sudah bibit-bibit unggul keluarga Dionie. Queen, bukan Queen itu ya. Iya. Nah, Nova tadi spill bahwa dia ini baru di wisuda Desember lalu ya. Iya, Desember. Nah, itu menyelesaikan studi S1 dengan bahasa Inggris. Iya. Nah, ini pasti menjadi modal nih. Kira-kira seperti apa nih peran daripada kuliah dari Nova bahasa Inggris itu pastikan untuk mendukung karir pageant Nova deh, gue. Macam mana tuh? Nah, bahasa Palembang boleh bahasa Palembang. Apa lagi? Soalnya bahasa di TV Palembang lain. juga boleh kok, bahasa Palembang. Pasti kalau udah bahasa Inggris kan. Macam mana Nova? Jadi kan ikut pageant itu yang kalau kita targetnya mau ke internasional, seenggaknya kita harus tahu dulu nih basic bahasa Inggris. Bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi, seenggaknya bisa ngobrol. Dan alhamdulillah ada bekal dengan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Di situ jadi kayak bekal utama kayak, aku harus ke internasional nih pas ikut Miss Mega Bintang Indonesia. Karena pas ajang nasional sebelumnya aku tuh baru masuk kuliah, baru bener-bener belajar, itu bener-bener kayak belum terlalu paham gimana itu berkomunikasi dengan lancar gitu. Kemudian setelah wisuda ikutlah ajang Miss Mega Bintang Indonesia ini dengan bekal udah bisa ngobrol, udah bisa berkomunikasi. Tapi walaupun udah bisa berkomunikasi, dari Yayasan Dunia Mega Bintang itu juga tetap memberikan kursus bahasa Inggris supaya kita menjadi fluence. Seperti itu. Semakin lancar pastinya ya, karena ini untuk ajang internasional ya. Pastinya sehari-hari di situ juga pakai bahasa Inggris pastinya ya. Banyak sekali berarti yang didapatkan ya dengan ses Miss Mega Bintang ini. Nah, apa sih kebanggaan atau mungkin motivasi dari Nova sendiri yang saya ini Miss Mega Bintang ini tuh juga beban loh, jabatan ini juga menjadi suatu tanggung jawab ya kan. Nah, apa sih motivasinya biar terus menginfluence atau memberikan impact yang positif untuk sesama? Jadi kalau dibilang beban itu enggak ya, tapi kalau tanggung jawab, ya tanggung jawabnya harus bisa membawa nama baik Indonesia di ajang internasional dan juga bisa memanfaatkan platform ini dengan sebaik mungkin. Karena ya seperti tadi aku ceritain kalau keluarga aku itu berfokusnya di bidang pendidikan dan juga aku jurusan pendidikan dan pendidikan bahasa Inggris, yang mana kebetulan kita itu udah membangun PAUD TK Kamboja di Desa Penantian Kabupaten Empat Lawang. Jadi aku menggunakan platform ini dengan sebaik mungkin gimana caranya menyuarakan bahwasanya pendidikan itu memang sangatlah penting. Jadi bukan hanya sebagai seorang beauty queen, tapi juga Novaliana adalah seorang future educator. Seperti itu. Wow. Masih tetap ya jiwanya sebagai pendidik itu ya tetap keluar ya. Tetap ada. Ada. Nah, ini kan sibuk banget nih pastinya sebagai Miss Mega Bintang, belum lagi dengan berbagai aktivitas, lalu tuntutan mungkin harus menghadiri event-event tertentu, apalagi nanti pulang ke Jakarta. Nah, seperti apa Nova menyeimbangkan waktu dalam kehidupan pribadi, pendidikan yang mungkin sudah selesai, dan juga karir nih? Oh, kalau saya sih ini ya. Bukan. Miss Mega Bintang, bukan Miss Mega Finance. Miss Mega Finance asuransi dong, Pak. Leasing yuk.
Jadi kalau gimana caranya seimbang ya? Iya, tadi imbang, ngatur caranya, waktunya. mengatur Betul, waktu ya. betul. Untuk aku sendiri, aku itu orangnya yang bener-bener santai, kayak bahasa gaulnya let it flow, let it flow. Jadi apa yang ada di depan mata, udah jalanin aja. Misalkan hari ini jadwal aku dari pagi ke malam adanya ini, ya udah aku jalanin ini. Besok adanya ini, karena di yayasan itu dalam seminggu itu udah pasti ada jadwal dari hari Senin nyampe ke hari Minggu itu jadwalnya apa aja. Jadi aku udah lihat, oh ini jadwalnya, aku jalanin aja. Jadi aku udah tahu, oh ini jam aku makan, ini jam aku tidur, ini jam aku istirahat. Coba let it flow, jalanin aja. Udah teratur ya, dan ada mungkin ada manajernya juga yang ngatur ya pastinya ya untuk manage waktu segala macam. Nah kalau untuk kehidupan secara pribadi nih Nova, kita tahu sekarang semakin lean tubuhnya nih ya untuk mendapat tubuh yang ideal. Nah ini untuk para wanita-wanita pesannya, sorry ini wanita semua Makan maksudnya. nasi Kak, banyak yang makan nasi Kak. Makan hati ya, salah singkat tipsnya. Dari Nova seperti apa? Apa memang ada pola makan khusus ataupun mungkin olahraga khusus nggak? Kalau pola makan aku itu di jam. Jam makan, jam sarapan, jam makan siang, jam makan malam, sama jam tidur itu benar-benar dari SMA. Karena kebetulan ibu aku, bukan kebetulan juga ya, karena memang ibu aku itu guru sebelum jadi guru SD itu, sebelum menjadi guru wali kelas, dia menjadi guru olahraga dari lulusan SGO. Jadi udah mengajarkan anaknya itu, kamu tuh harus punya pola hidup sehat, olahraga itu penting, tidur cukup itu penting, makan teratur itu penting. Jadi dari SMA udah menerapkan itu, yang bangun pagi. Kalau bangun pagi terus kita jalan pagi, seenggaknya 15 menit atau 30 menit jalan pagi. Terus sarapan jangan pernah di skip sarapan sebisa mungkin. Terus makan siang sama makan malam itu juga ada jamnya. Tapi kalau untuk menghindari makan ini, menghindari makan itu aku enggak. Oh, pempek masih makan tapi? Masih banyak. iya. Nggak Apalagi bisa pempek itu, nggak bisa Bangau tinggal ya. itu. Iya. Itu kan yang Anda maksud. Makasih ya. Terima kasih. Nice. Nah, Nova, kalau ngomongin tentang ini kan 4 lawang nih, semenjak Nova menjabat sebagai Miss Mega Bintang Indonesia, sudah pernah belum kembali ke 4 lawang? Belum Balik ke rumah ya? Belum balik ke dusun rumah, ya? belum balik dusun Padat soalnya ini. aktivitasnya. Belum balik. Man jemput kita kalau aku balik kita ketemu kalau ada di kecamatan, kalau ada acara insya Allah. Oh, sana Miss Mega Bintang nih ngajak ketemu ya. Wow. Nah, Rame ke ini. kalau dengan keluarga gimana Nova? Sempat ketemu di Jakarta atau sampai sekarang ini masih belum bertemu nih? Sama kakak, sama ibu, sama ayah itu kita udah ketemu karena kemarin aku ada tasyakuran ya bersama anak-anak panti asuhan di rumah. Jadi ibu aku datang kebetulan juga karena lagi di Lubuk Linggau, ada kereta kan, terus berangkat naik kereta ke Palembang, kita acara tasyakuran bareng di sini, doa bareng. Mungkin juga di sini bisa doa bareng ya, mendoakan untuk yang terbaik, Betul. terbaik untuk yang ke internasional nanti. Kapan sih emang ke Miss Grand Internasionalnya? Belum tahu. Jadi ya. minggu depan Oke. itu pengumuman di mana sih Miss Grand International bakal diadain. Dan kapannya? Dan kapannya belum. Belum. Baru tempatnya. aja. Iya. Wow, tapi persiapan sudah dilakukan Iya. dong dari sekarang. Udah dari sebulan lalu. Nah, kalau dari Yayasan Miss Mega Bintangnya gimana tuh persiapan yang sudah dilakukan dan dijadwalkan dari sekarang? Kalau persiapan tuh udah banyak banget. Kelas public speaking, kelas tanya jawab, bahasa Inggris, catwalk. Jadi semuanya tuh udah disiapkan dari pihak yayasan, kelas make up. Semuanya udah disiapkan benar-benar kayak kita kurangnya apa, kita butuhnya apa, kayak tinggal bilang aku butuhnya ini, aku nggak bisa make up. Nanti semua disiapin. Wow, ya lakuin ya, serba ada Betul, ya. dan lengkap ya, full support pasti dari Yayasan Full Dunia support Mega dari Bintang Yayasan ya. Dunia Mega Nah, Bintang. kalau kita flashback lagi ke pemilihan MMBI di 2024 ini, Nova kan pasti masih ingat nih, untuk top berapa itu harus memberikan speech ataupun jawab top pertanyaan 10. lain. Iya, top 10. Di beberapa account pageant itu kan cukup disorot nih bahwa jawaban Nova ini menjadi salah satu jawaban yang paling tulus nih. Nah, masih ingat nggak Nova dengan speech dan juga jawabannya nih?
Kalau untuk jawaban atau speech ya? Oke, speech dulu mungkin ya. Kalau speech itu temanya aku ingin menginspirasi perempuan di luar sana, bahkan perempuan dari pelosok daerah. Apapun, kalau kalian mau mencapai mimpi kalian, jangan pernah takut. Jadi kalau ada pepatah mengatakan, you don't have to see the whole staircase, just take the first step. Jadi nggak usah dilihat semua proses panjangnya itu, nggak usah dilihat. Cukup kayak ini langkah pertama yang harus aku ambil, gitu. Hashtag mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Ya, hashtag mulai aja dulu. Itu speech-nya ya. Nah, betul. kalau jawabannya apa tuh? Kalau jawabannya yang bikin terasa tulus itu karena di closingnya itu ada bilang, insya Allah menjadi berkah. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah. Kita soleha. Insya Allah menjadi berkah ya. Karena pertanyaannya itu menanyakan, kamu memilih perbuatan itu dilihat atau diketahui oleh banyak orang, atau perbuatan atau tindakan kamu itu cuman kamu sendiri yang tahu. Dan aku memilih keduanya. Kalau nggak ada yang tahu, itu bisa menjadi berkah. Kalau ada yang tahu, itu bisa menjadi inspirasi. Seperti itu. Wow, perbuatan baik Nova. Iya. Lebih baik dalam hal yang positif. Atau enggak ya? Iya. Definisi 4/5 sempurna ya beliau ini ya. Iya. Kalau Ayu 5 miliar. Amin. Udah cantik, pinter ya. Oke, nah Nova ini kan pasti banyak dong dukungan-dukungan yang ada, dukungan-dukungan yang masuk dari netizen, dari pageant lovers gitu kan. Nah, banyak nggak sih komentar-komentar positif gimana sih cara Nova untuk menginfluence mereka? Oh ternyata kita harus bijak dong pakai sosial media, jangan sampai menyakiti hati orang gitu. Jadi kalau untuk komentar-komentar positif itu banyak, alhamdulillah, walaupun ada sedikit komentar negatif ya. Tapi tetap aku memandangnya dari komentar orang tersebut itu merupakan bentuk perhatian, bentuk kasih sayang dan cinta mereka terhadap kita. Makanya mereka memberikan saran, memberikan pendapat yang mana sebenarnya mereka itu memperhatikan kita secara lebih. Jadi tahu kita tuh kurangnya apa, kita harus gimana. Jadi mereka mengeluarkan apa sih pandangan mereka tentang diri kita sendiri di kolom komentar. Jadi pas baca, oh ternyata ada yang seperhatian ini ya. Makasih loh. Jadi kayak, oh ternyata aku kurangnya ini, aku kurangnya ini. Jadi dari komentar itu terus aku bertanya lagi sama tim, kakak aku memang seperti ini ya. Kalau memang iya berarti nanti aku cara mau mengatasinya tuh kalau kayak begini oke nggak? Atau kakak ada saran lain nggak? Jadi kayak gitu. Jadi langsung jadi bahan diskus Iya, ya? langsung jadi bahan diskus ke tim. Luar biasa ya. Tapi jadi apapun yang disampaikan netizen itu kita tanggapin positif aja. Iya. Apakah dia hate speech, hate comment atau apapun itu dalam bentuk positif. Gak usah dipikir ke Nova ya. Luar biasa. Nah, kita di segmen ketiga bakal bahas lebih seru lagi Mang Cek. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Live dari Studio Pal TV masih bersama dengan Miss Mega Bintang Indonesia Nova Liana. Ini adalah perempuan yang membanggakan dari Sumatera Selatan, dari 4 Lawang, putri daerah dari 4 Lawang. Betul Niana. Jadi Nova ini sekali lagi akan mewakili Indonesia di ajang Miss Grand Internasional. Kita doakan mendapatkan hasil yang terbaik pastinya ya di ajang membawa nama harum Indonesia. Luar biasa. Nah Nova, ini yang menarik bahwa pemilihan Miss Mega Bintang ini selama 3 tahun terakhir itu selalu melahirkan juaranya dari Sumatera Selatan ini. Sebelumnya ada Andina Juli dan juga Rita Xiao Wellgrade. Nah, dan sekarang ada Nova Liana. Ada banyak komen-komen ya kan di Instagram pastinya yang mengatakan, "Wah, ini kenapa nih ya Kak Ivan Gunawan selalu milih yang dari Sumatera Selatan nih?" Tanggapan Nova seperti apa? Tanggapan aku pribadi, yang pertama,
pertama sebelum terpilih menjadi winner kayak kayaknya nggak mungkin deh kalau menjadi winner. Soalnya sebelumnya udah 2 tahun sebelumnya udah dari Sumsel. Betul. Tapi ternyata Kak Ivan itu nggak gitu. Dia nggak ngelihat ini dari asalnya dari sini. Tapi yang dia lihat itu kamu, kita. Ini orang seperti apa sih? Ini orang sesuai nggak sih dengan yang dicari? Jadi bukan asalnya dari mana, dari Sumsel jangan karena mikirnya sekarang tuh jangan karena Sumsel oh berarti tahun depannya nggak bisa nih menang lagi. Asalkan kita itu sudah memenuhi kriteria yang dicari sama sang mega bintang ya, sang pembuat ya Queen Maker Indonesia, itu kita lihat yang dicari itu apa seperti dari pemenang-pemenang sebelumnya. Jadi yang dilihat itu personality kita, fisik kita, terus juga bukan itu doang, bukan dari asalnya aja. Jadi bener-bener orangnya. Ini orang nih cocok nih gitu. Kalau kita bicara mengenai kepribadian ataupun sikap, attitude nih, apa yang Nova selalu pegang dalam proses karantina itu setelah terpilih menjadi perwakilan Sumatera Selatan? Dan ini menurut Nova inilah nilai-nilai yang akan aku bawa sebagai Nova Liana untuk kemanapun berkompetisi seperti itu. Respect atau menghargai siapapun itu, mau itu kru, mau itu MUA, mau itu OB, mau siapapun itu aku selalu menghargai. Jadi aku harus tetap santun, siapapun jangan mentang-mentang ini orang, ini kru aja nggak usah lah disapa, nggak usah lah kayak gitu. Itu kan nggak baik ya Kak untuk dicontoh kalau misalkan kita nggak menyapa orang yang kayaknya nggak penting nih, nggak usah lah ya. Betul. Jadi aku itu selalu memegang teguh prinsip respect each other. Respect each other, betul. Dan itu emang diterapin sama Nova ya. Iya. Bahwa Nova tuh sampai sekarang bahwa dia sudah sebagai queen-nya Indonesia ini. Kalau balas DM atau WA tuh masih cepet sih. Masih pas respon ya? Masih pas respon. Nah, ada kawan-kawan yang dibaca Wida. Ya kan kita ngomong, hari ini pakai baju hitam ya. Nah, ini dibaca Wida. Apalagi dibales. Terenyuh Anda ya. Oh, nggak sih menyindir ya, Mak. Tapi ini memang kan kemarin kan Haga itu sama Nova ini kan sudah kenal lama ya, dan juga Haga sempat menjadi MC kan. Betul. Untuk Miss Meganteng. Nah, dari Haga sendiri tuh gimana sih ini Nova ini memang sudah pantas kah ini sudah? Oh iya pantas, well deserved, betul. Ya. Karena dia supernova ya kan. Supernova. Iya. Masih ingat ketika top 2, ya kan, pemilihan last standing ya sama Salsa kalau nggak salah di Sumatera Selatan. Masih ingat dengan your Miss Mega Bintang South Sumatera 2024. Wow. Gimana ini? Nova Liana. Wow, keren ya. Iya. Walaupun MC-nya waktu itu banyak hate comments ya. Tapi ini Nova ini kan perjalanan yang panjang ya. Setelah Nova berhasil dan sukses menjadi Miss Mega Bintang dan sekarang menjabat sebagai Miss Mega Bintang Indonesia 2024, perjalanan yang panjang dimulai dari Sumatera Selatan dulu, pemilihan Sumatera Selatan dulu. Ini kan pasti dengan regional directornya yang tadi sempat Nova spill, Kak Niko Charlang ini kan pasti membawa impact yang besar dengan keberhasilan Nova, ya kan? Nah, apa sih nilai-nilai yang sudah diajarkan atau nilai-nilai yang Nova ingat sekali dari Kak Niko Charlang selaku regional directornya? Nilai-nilai yang diajarkan dari Kak Niko itu adalah kita gimana caranya bisa saling membantu sebisa mungkin. Oke. Oh, saling membantu sebisa mungkin. Dan itulah memang yang dipraktekkan juga oleh Kak Niko Charlang ini ya. Senang sekali untuk membantu orang lain. Tolong nggak berasa habis ini? Nggak minjem jas. Langsung. Nah, kalau selama karantina adakah strategi-strategi yang Nova terapkan pada saat karantina pemilihan dan mungkin akan diterapkan kembali pada saat di kancah internasional? Yep. Selama di karantina Miss Mega Bintang Indonesia, strateginya adalah stabil. Stabil. Dari pertama sampai akhir, jangan sampai turun. Gimana caranya harus mempertahankan stabilitas kita. Karena itu sangat mempengaruhi. Jangan pertama datang kita udah gong ya, udah wah gitu dilihat orang. Terus pas hari besoknya kita acak-acakan. Jadi itu sangat berpengaruh. Stabilitas itu adalah kunci untuk dari strategi aku sendiri.
untuk di karantina. Oke, stabilitas ini dari semua aspek ya, Iya, dari semua, public dari speaking-nya, terus itu pembawaan kita, ya. iya performan kita, Betul. mulai dari rambut sampai ke kaki semuanya yang harus pasti stabil. kesehatan, Kesehatan. karena pasti capek banget. Yang paling karena- penting Iya. stabil mentalnya. Oh, betul, iya. betul. Karena Jiwa ya. menjalani proses itu juga Emang pasti kenapa kan. sih harus stabilin mentalnya? Emang agak mengganggu ya mental kalau kita karantina itu ya? Karena kan nggak semua orang itu biasa dengan karantina. Jadi ada mungkin yang ngerasa, aduh ini udah capek banget nih, ibaratnya. Capek banget sama kegiatan kayak gini, jadi bisa mempengaruhi mood. Kalau misalkan kita nggak stabil mentalnya, nggak stabil moodnya, itu bisa mempengaruhi performa kita di hari tersebut. Betul. Di hari tersebut. Jadi misal kalau kita, aduh bete ah, jadi pas tampil itu kelihatannya kita tuh nggak bersinar, auranya itu hilang. Betul. Betul, dan energi itu menular. Iya. Energi itu Iya. menular dan Iya. kelihatan oleh orang lain. Kalau kita semangat, lingkungan kita juga semangat. Iya. Sepakat. Begitu juga dengan kita happy dan sebaliknya. Nah, ini salah satu yang paling ditunggu oleh para penggemar ataupun para netizen dan pageant lovers itu adalah ketika opening number nih. Nah, itu udah disiapin pastinya ya Nova ya ketika Masih Miss Grand. latihan. Masih latihan. Masih- Boleh masih nggak nih disimpen. di spill dikit ketika opening number Novaliana Miss Grand Indonesia. Kita opening number Sumsel dulu kali ya. Oke, boleh. Mungkin ada Dari yang nggak nonton kan Iya, kemarin. dari Sumsel ya. Masih ingat nomornya di Sumsel? Masih dong. Oke. Coba ya. Boleh. Musik. Enggak dong. Novaliana MMBI Sumatera Selatan 1. Wow. Ini Sumsel ya. Coba. Sumsel. Dari pagar alam. Dari Pagar Tanjung Sakti. Tadi Kak, siap bukan saya ini Pagar juga. Alam. Tanjung Sakti. Oh iya, Kak. coba tanya sakti. Wow, ini luar biasa sekali ya. Tapi ngomongin tentang Miss Mega Bintang Sumatera Selatan, terus juga ini sekarang menjadi Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Ada nggak sih pesan-pesan untuk adik-adik atau mungkin wanita-wanita muda di luar sana yang ingin mengikuti jejak Kak Nova ini? Pesan-pesan atau motivasi ya untuk adik-adik yang ingin mengikuti jejak Kak Nova. Ya. Jadi aku cerita aja asal aku dari mana. Novaliana seorang gadis desa yang lahir, tinggal dan berkembang sampai SMA di pelosok daerah Sumatera Selatan, yang mana desa itu berbatasan antara Sumatera Selatan dan juga Provinsi Bengkulu. Bener-bener pelosok, mau ke Palembang itu butuh 12 jam naik mobil. Jadi pesan yang bisa aku sampaikan adalah aku dari pelosok daerah itu memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Harus berani keluar dari tempat kita nyaman menuju apa sih yang pengen kita gapai. Jadi benar-benar langkah pertama itu sepenting itu. Langkah pertama itu sepenting itu menentukan kita mau jadi apa sih nantinya. Betul. Jadi yang pertama itu jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut untuk menggapai mimpi itu, jangan pernah takut untuk mencoba, walaupun gagal jangan pernah putus asa, gagal coba lagi. Aku aja dari umur 16 tahun, umur 23 baru bisa menggapai mimpi aku. Luar biasa, karena memang kita hanya bisa bertumbuh ketika kita keluar dari zona nyaman kita ya. Dan inilah buktinya Nova yang tadinya 12 jam harus naik mobil baru nyampe Palembang Baru karena memang sampai di perbatasan Bengkulu, ya kan? Dan pakai bahasa Indonesia masih di situ ya? Oh, di situ bahasa dusun. Bahasa dusun, karena 4 lawang tadi ya? Palawang punya 4 bahasa, tapi bahasa aku mirip-mirip sama Lahat, Pagar Alam. Halo, jema kita galet, apa kabar? Oh, ya Mendayu ya, Mendayunya. Oh, nyelanya. Oh, berarti Besemah juga ya? Besemah. Oke. Sebangso masih? Masih, kalau asli pedalaman Sungai Buayo. Kalau Nova kan pedalaman Pak Lawang, kalau pedalaman Sungai Buayo. Maksudnya di dalam sungainya? Dan ketemu buaya-buaya. Luar biasa ya Nova ya. Nah mungkin di akhir sesi ini orang-orang yang paling berjasa nih di kehidupan Nova sampai sekarang boleh di-spill.
Siapa aja menurut Nova? Pastinya orang tua Ya pasti. dan kakak yang paling berjasa dari kecil sampai sekarang yang selalu mendorong. Tapi selain keluarga, itu pasti juga ada tim ya. Orang pertama yang nyeret seorang Novaliana ke dunia permodelan itu ada Kak Ferdi Iskandar. Setelah dari itu dikenalkan dengan Babe Bimbo. Dari Babe Bimbo dikenalkan juga ke Ko Siung Siung. Jadi 3 orang ini yang awal mula membantu semua proses sampai akhirnya ikut ke ajang nasional, ya ajang nasional sebelum Miss Mega Bintang dan model. Jadi setelah dari itu jadi model, ketemu juga sama MUA Hits Palembang ya, Mbak Aju Ajeng yang selalu membantu setiap Mbak kalau aku mau ikut ini Mbak mau nggak bantu make upin aku gitu kan, secara gratis semuanya. Wow. Terus setelah dari itu kita bikin tim, dari tim ya sama Mbak Ajeng, sama Mbak Be, sama semuanya tadi. Kita bikin tim, ikutlah ke Miss Mega Bintang Sumatera Selatan. Dari situ ketemulah sama Kak Niko, dipercayakan untuk membawa nama Sumatera Selatan, dan Kak Niko beserta tim itu benar-benar menyiapkan ya, persiapan ke nasional itu benar-benar dari make up, hairdo, baju semua disiapin. Semuanya tuh kita nggak keluar biaya untuk persiapan ke nasionalnya. Jadi benar-benar kalau nggak ada orang-orang di balik ini, ya perjalanan menjadi seorang Miss Mega Bintang Indonesia itu nggak akan semudah itu, karena semuanya butuh bantuan, dan juga aku bukan orang yang dari anak orang kaya, jadi semuanya itu butuh bantuan. Makanya kan tadi Kak Niko selalu ngajarin kita sebisa mungkin saling membantu. Wow, dan finally ketemu dengan Kak Ivan Gunawan pasti. Iya, ketemu dengan Kak Ivan Gunawan yang benar-benar mengajarkan segala sesuatu itu dengan, Dek, kamu kurang ini, nanti belajar gini ya. Tapi bukan ngomong aja, bener-bener, nah, kayak kamu kurangnya ini, coba kamu belajarnya ke sini, langsung difasilitasin. Dan ada solusinya. Ada solusi. Jadi kalau menurut Kak Ivan kita masih kurang, nanti kamu belajarnya di sini, langsung dikasih. Oke. Luar biasa ya, memang kita memerlukan orang-orang yang support. Iya, dan juga kayaknya Nova ini juga punya semangat untuk belajar ya, punya semangat untuk maju ya. Kadang karena kadang banyak orang yang dia udah meraih apa yang dia inginkan, dan dia udahlah, gue juga udah menjabat gitu kan. Udahlah, bodo amat deh gitu ya. Betul. Dari diri sendiri juga sangat berpengaruh ya. Nah, Nova, terakhir mungkin closing statement dari seorang Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Ya. Silakan. Closing statementnya mau gimana nih? Motivasi? Boleh, Motivasi, moto, prinsip yang dipegang. Oke. Ayat-ayat juga boleh. Kita rangkum aja kali ya dari obrolan ini ya. Ya. Jadi dari sini aku berharap bisa memotivasi dan menginspirasi semua yang menonton pada hari ini. Seorang orang biasa, siapapun itu orangnya, selagi ada rasa mau mencoba dan berusaha, apapun yang kita pengen itu pasti bisa tercapai. Walaupun perjalanannya itu nggak semulus jalan tol. Jadi apapun itu tantangan dan rintangan, nikmatin saja, karena setiap pengalaman yang kita dapat itu adalah ilmu yang sangat berharga. Jadi hari ini aku, Novaliana, Miss Mega Bintang Indonesia 2024, memohon doa dan dukungan dari Mang Cek Bice semuanya di sini. Minta tolong nih Mang Cek Bice, doa ke yang terbaik. Nah, untuk Putri Sumsel ini ya, Putri Sumsel ini putri asli dari Bumi Sriwijaya. Doakan yang terbaik di pemilihan ajang Miss Grand International 2024. Wow, plus untuk Novaliana. Kita doakan hasil yang terbaik pokoknya di Miss Grand Internasional. Dan juga untuk Nova secara pribadi, sukses terus, selalu melejit, semakin menyala pastinya ya, Mas, ya. Nova menyala abangku. Dan juga jangan abang dong. Nova, sukses terus ya, rendah hati, dan yang paling penting sehat-sehat. Betul. Dan juga terima kasih untuk Mang Cek Bice Mirsa Pal TV yang terus setia nyaksikan Halo Palembang setiap paginya jam 9 sampai jam 10, Senin sampai Minggu. Jangan lupa cuma di Pal TV, memang punya kita. Terima kasih yang telah nonton. Aku HGKND. Dan saya Seva Rimanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya. Acara ini dipersembahkan oleh